Para pemirsa Damar TV yang sangat kami hormati, terima kasih. Kita ketemu lagi di dalam tema seni dan tradisi, yang pada kali ini kami mengangkat sebuah tarian yang khas Kota Malang, yaitu tari topeng. Pada saat ini saya didampingi oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, yaitu Ibu Budi De Kristina. Ibu Sugeng Bu. Dan yang kedua saya didampingi oleh pelatih tarinya sendiri, yaitu Ki Siswo. Sugeng Ki Sis. Sugeng. Para pemirsa, acara hari ini memang sangat istimewa karena Kota Malang menyelenggarakan 1000 topeng yang akan nanti dikirap di Kota Malang. Namun demikian, tidak kalah, anak-anak kita yang berada di SMK 2 ini juga berpartisipasi untuk mengikutinya. Dan untuk ini saya bertanya dulu kepada Ibu Budi, Ibu Wakil Kepala Sekolah niki. Bu, apa yang menjadi pemikiran atau wacana SMK 2 untuk ikut serta memeriahkan acara tari 1000 topeng ini? Monggo, aturan. Untuk SMK Negeri 2 Malang. SMK. Jadi masih tetap untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia, di mana kurikulum sekarang ini juga mempunyai nilai-nilai karakter bangsa, sehingga SMK Negeri 2 Malang ini mempertahankan, yaitu di salah satu lewat ekskul atau ekstra kurikuler, yaitu seni tari. Khususnya ini adalah tari tradisional Yang berada di Kota Malang, Ibu. Khususnya yang berada di Kota Malang. Termasuk juga selain untuk topeng, SMK Negeri 2 Malang juga semacam tari beskalan Malang itu juga Malangan, ada. iya. Nah, yang pada saat ini memang untuk festival 1000 topeng, parade 1000 topeng Kota Malang, SMK Negeri 2 Malang ini sekalian untuk menampilkan siswa-siswi untuk SMK Negeri 2 Malang lewat ekskul ini. Mudah-mudahan dengan parade ini, khususnya siswa SMK Negeri 2 Malang tetap bisa mengenang, melakukan untuk tari topeng Malang ini. Ini yang bisa kami aturkan untuk siswa-siswi SMK Negeri 2 Malang, kegiatan festival 1000 topeng ini. Matur nuwun, Bu. Sami-sami. Para pemirsa, ternyata memang SMK Negeri 2 Malang ini mempunyai potensi. Terbukti dari anak-anak didik, dan ada eskulnya sendiri yang khusus di bidang kesenian. Dan untuk ini tidak salah kalau saya bertanya kepada pelatihnya, ya, Ki Siswo. Nalika badhe berpartisipasi untuk 1000 topeng ini, caranya melatih atau memilih para siswanya dos pundi, Pak Sis? Monggo kan. Baik, betul. Yang pertama, saya melihat potensi anak-anak dulu, Romo. Jadi yang jelas kita harus memiliki leader. Ya, jadi di antara kelompok siapapun, dimanapun pasti ada leader yang lebih menguasai. Ya. Sementara mereka di belakang leader itu mereka punya semangat yang tinggi untuk berlatih. Jadi kalau ada potensi tapi nggak ada semangat yang tinggi untuk berlatih, saya kira juga terlalu berat untuk melatih mereka. Tetapi di sini kita lihat bisa saya akui memang yang benar-benar penari di seluruh anak-anak saya ini mungkin hanya beberapa. Tetapi niat, semangat, dan upaya mereka itu yang sangat-sangat kami butuhkan untuk bisa menampilkan seperti ini. Jadi yang jelas untuk tampilan ini memang saya selalu bekerja sama dengan teman-teman dari Putra Manggala. Untuk yang selalu ini mungkin yang keempat kalinya SMK Negeri 2 Malang bekerja sama dengan Paguyuban Seni Putra Manggala untuk bagaimana terus mempertahankan seni budaya akar tradisi yang ada di negara ini, itu khususnya yang ada di Malang ini.
Ngaten nggih Pak Ngaten. Sis, matur nuwun. Para pemirsa, nampaknya juga niat yang muncul itu tidak hanya dari pelatih, tapi juga dari para penari yang sekarang hadir ini. Namun demikian tadi pelatih juga menjelaskan bahwa bukan semuanya penari, sehingga beberapa orang yang belum bisa menari, namun karena niat, karena kemauan, mereka bisa digabungkan untuk bisa menjadi penari di dalam event ini. Kembali kepada Ibu Budi, Ibu. Nggih, Pak. Apakah di dalam eskul ini pengaruhnya terhadap pendidikan yang lain bagaimana, Bu? Kurikulum Kalau lainnya. dilihat pengaruh dari pendidikan, memang ada pengaruhnya. Wonten, Jadi bagi anak-anak ekskul tari, saya kira nampaknya lebih mengingat nilai-nilai karakter Nilai-nilai untuk bangsa karakter. Indonesia itu punya nilai plus. Nilai positif. iya, Meskipun di ekskul lainnya juga sama, cuman versinya aja berbeda nilai karakternya. Tapi untuk tradisional semacam topeng Malangan yang khusus untuk Malang itu memang tidak semuanya bisa, tidak semuanya tahu. Mungkin lewat anak-anakku yang mengikuti parade topeng ini bisa menggait untuk siswa atau teman-teman lainnya untuk tahun ke depannya. Ngaten Ibu. Nggih. Matur nuwun para pemirsa. Sami-sami. Ternyata niat yang baik dari SMK Negeri 2 Malang ini di dalam eskul juga memperhatikan para guru-gurunya. Ternyata anak-anak kita ini mempunyai karakter yang agak berbeda. Artinya apa para pemirsa? Melalui seni tarilah karakter perilaku yang akan membawa dampak positif bagi generasi muda di seluruh negara ini yang pada saat ini dianggap karakter bangsa sudah mulai hilang, jati diri bangsa sudah mulai hilang. Tapi Ibu Guru tadi meyakini dengan melalui seni tari para putra putri di sini juga ada perubahan-perubahan sikap perilakunya karena rasa memiliki tari yang di negara ini dan bisa akan lebih dipertahankan. Saya rasa para pemirsa, kita masih akan melanjutkan pembicaraan ini pada season berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Kita melanjutkan pembicaraan kita tentang tari topeng itu sendiri. Kembali kepada lebih dulu Ki Siswoye sebagai pelatih. Tadi dijelaskan memang ada kesulitan karena ada yang belum bisa menari. Lalu apa yang disampaikan oleh Pak Sis? Kok adik-adik kita ini, anak-anak kita ini menjadi semangat untuk mengikuti tari topeng ini? Monggo katuran Pak Sis. Baik, matur nuwun. Untuk mensiasati agar mereka semua sama di dalam menerjemahkan tari yang saya berikan, saya tentunya menyeleksi tarian itu yang sesuai dengan karakter remaja. Kemudian yang mungkin sedikit berkreasi, tidak pure murni topeng, karena memang perlu diakui memang tari topeng termasuk tari yang sulit. Sulit ya. Sulit, yang pertama adalah memang gerakannya, kemudian yang kedua pemahaman karakter topeng, dan yang ketiga saat mengenakan topeng itu perlu teknik tersendiri, Romo. Ya, jadi kita perlu menerjemahkan itu lebih lanjut. Sementara anak-anak di sini eksisnya hanya 1 tahun. Eksisnya hanya 1 tahun, jadi untuk mencetak itu saya kira tidak cukup untuk sementara rutinitas hanya seminggu sekali. Jadi alangkah lebih baiknya saya mencoba untuk geret, maksudnya saya geret dari materi yang ada, materi topeng yang ada, saya padukan dengan materi-materi yang lain, terutama di sini tentang jaran kepang. Karena saya memang punya niatan untuk
mencoba benar-benar jaran kepang itu tidak asing di anak-anak pelajar. Jadi saya mencoba untuk menghapus paradigma tentang jaran kepang yang salah dari masyarakat, dan alhamdulillah teman-teman bisa memberikan contoh kepada anak-anak di sini bahwa ternyata jaran kepang tidak selalu dilihat dari sisi negatif saja. Oke, jadi semangat itu yang kita tanamkan kepada mereka, Roh. Matur nuwun, para pemirsa. Ternyata Kiswo ini juga mempunyai niat untuk mengangkat derajat dari para seniman kuda lumping jaran kepang ya, yang selama ini dianggap kalangan grassroots dan biasanya dianggap jaran kepang iki sine kalap-kalapan tok gek medeni ngaten nggih. Nggih. Ternyata bisa diterima di semua jajaran, bahkan SMK Negeri 2 ini kita perlu berterima kasih kepada sekolah ini mau mengangkat derajat para seniman dan siswa-siswanya diizinkan untuk mengikuti acara semacam ini. Namun saya kembali kepada Ibu pimpinan sekolah Ibu Budi. Di dalam masalah ekstrakurikuler seperti ekskul untuk adik-adik niko, pengaruh dampak positifnya tadi sampun dawuh Ibu bahwa mereka mempunyai karakter yang agak lebih lembut ngaten kira-kira Ibu. Nun sewu, apakah di sekolah juga memfasilitasi misalnya kagungan gamelan ngaten Bu? Monggo katuran. Untuk alat-alat tradisional, sekolah memang punya. Cuman beberapa tahun ini vakum karena memang tidak ada yang memainkan. Jadi pemusiknya yang tidak ada, terutama untuk anak-anak itu sangat sulit. Yang sekarang ini banyak yang ditekuni anak-anak itu seperti dance atau yang lainnya, band. Tapi kalau untuk yang tradisional awalnya memang sulit, ditambah anak-anak ini memang belum pernah mencoba sehingga ditawari pun itu juga sudah merasa kesulitan. Tapi kalau peralatan memang punya meskipun belum lengkap. Jadi punya sebagian seperti pakendang, gong, itu juga punya untuk alat-alat karawitan itu. Ya sementara di gudang. Di gudang kan, iya, matur nuwun Bu, matur nuwun. Yang perlu kita lebih tahu para pemirsa bahwa di sekolah, dimanapun sekolah berada, bahwa mereka menyelenggarakan ekskul di bidang seni tari, khususnya tradisi, sehingga di sekolah ini pun tadi juga memiliki gamelan, walaupun musik gamelannya itu masih belum dibenahi. Tapi saya yakin dengan kemajuan yang ada, lalu ibu pimpinan sekolah juga memperhatikan anak-anak didiknya punya antusias di dalam hal ini, tentu harapannya segera akan membenahi gamelan yang ada. Nun saya Bu Budi kembali. Di dalam hal ekskul ini kok animo para anak didik kathah Bu? Banyak Pak, kalau untuk siswanya. Iya, siswanya pun. Cuman anak-anak untuk ya zaman sekarang namanya anak-anak, apalagi di sini yang laki-laki hanya sedikit, kan banyak yang putri, sehingga seperti Pak Sis pelatih kalau misalkan mau menampilkan cari anak laki itu kesulitan. Sehingga banyak untuk putrinya, apalagi dengan peralatan yang dimiliki yang menurut anak-anak itu adalah sulit, sehingga peralatan ini pun juga ya istilahnya belum sementara ini masih vakum. Tapi saya pun juga sudah rembukan sama teman-teman Waka itu bagaimana untuk sementara menempatkan peralatan karawitan itu di depan, sehingga nanti mungkin lewat itu siswa ada niatan atau berminat untuk memainkan. Tapi kalau bapak-bapak atau karyawan di sini ada yang bisa memainkan cukup banyak. Tapi kalau siswanya memang belum ya.
ya sedikit lah kalau untuk melengkapi semua peralatan itu belum lengkap siswanya yang bisa memainkan. Matur nuwun, matur nuwun nggih. Para pemirsa, ternyata niat yang baik dari Ibu pimpinan sekolah di sini untuk segera membenahi musik atau gamelan yang ada, karena nampaknya bapak-bapak gurunya juga seneng masalah karawitan itu. Jangan kemana-mana para pemirsa, karena kita akan masih ketemu lagi pada season terakhir. Terima kasih pemirsa, masih berada di depan Tama TV. Kita ketemu pada season terakhir ini. Saya akan bertanya kepada Ki Siswo dulu sebagai pelatih. Ki Siswo sudah berapa tahun berada di sini, guys, untuk melatih tari? Saya 5 tahun, Romo. Sementara produknya berganti terus ya? Iya, selalu berhadapan dengan anak yang baru. Selalu jadi anak yang baru. Tidak ada kesempatan penari saya bisa 2 tahun bersama saya di sini, tidak pernah terjadi. Iya. Pertanyaan saya kembali Pak Sis, waktu latihan ini tadi berapa hari berlatihnya? Begini Romo, saat sekolah ditunjuk untuk mengirimkan peserta parade topeng, dan ternyata surat itu datangnya seminggu sebelum pelaksanaan, sementara kita harus menyiapkan perform selama 2 menit ya. Jadi kalau dihitung mungkin dengan hari ini 5 kali Romo. Hanya 5 kali? 5 kali dan harus menampilkan malangan. Jadi akhirnya saya ambil pintas, saya melibatkan teman-teman dari Putra Manggala untuk menampilkan malangan. Jadi ini bisa dikatakan kolaborasi malangan dengan Jaran Kepang. Matur nuwun Pak Sis. Para pemirsa, kalau para pemirsa memperhatikan persoalan seni di negara kita ini, tidak hanya terjadi di Kota Malang. Memang pemerintah selalu memberi instruksi, lestarikan, lestarikan, lestarikan. Tapi seperti cerita Ki Siswo tadi, memberitahukan untuk ikut serta yang akan menyelenggarakan 1000 penari topeng ya. 1000 penari topeng. Pemberitahuannya itu seminggu sebelumnya. Kita bisa membayangkan apa sih maksud pemerintah seperti ini. Karena bagaimanapun kalau pemerintah hanya ngomong saja, tapi para anak didik kita, misalnya para pimpinan sekolah, juga tidak nyengkuyung untuk melestarikannya, apa yang akan terjadi masa depan negara kita ini? Kita akan kehilangan seni tari itu sendiri. Nah, para pemirsa, kita lanjutkan. Saya kepada Ibu Ye, Bu Hudi. Sebagai warga Kota Malang, saya terima kasih sekali atas perhatian masalah seni miko Ibu Ye. Pada saat ini diselenggarakan, sementara Pak Sis sudah di sini 5 tahun dan kebetulan gamelannya juga mungkin sudah 5 tahun juga mangkrak Ibu. Nun sewu, apa kira-kira cita-cita Ibu ke depan untuk pelestarian seni ini? Khususnya untuk SMK Negeri 2 Malang, sekolah bercita-cita seperti yang tertuang di dalam kurikulum, yaitu mengembangkan untuk nilai-nilai karakter bangsa lewat ekskul, yaitu tari, khususnya adalah tari tradisional untuk Malangan. Nah, maka lewat ini saya, sekolah pada umumnya, sangat bangga terhadap anak-anakku yang masih mau untuk mengembangkan nilai-nilai ini lewat ekskul tari. Ekskul tari. Ya, nah dari sini berharapannya untuk tahun ke depannya, berarti ini kan 1 tahun sekali ya, atau tiap tahun ya. Nah ini pasti nanti ganti lagi siswanya, sehingga untuk menampilkan yang maksimal itu memang sangat sulit. Tapi Pak Sis sebagai pelatih untuk tari, ekskul tari di SMK Negeri 2 Malang, tidak bosan-bosannya untuk melatih, membimbing anak-anak. Sekali lagi saya pun juga terima kasih banyak terhadap anak-anakku yang masih mau dan bisa dan punya niat yang baik untuk kelestarian tari tradisional, khususnya adalah Malang ini. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak, Ibu guru, karyawan itu pun juga melestarikan, karena SMK 2 juga punya sinden.
Ya, punya yang main kendang juga. Jadi kalau misalkan itu benar-benar untuk terwujud, saya kira masih bagus untuk ditampilkan, masih layak untuk bisa ditampilkan. Matur nuwun Bu, matur nuwun. Para pemirsa, Ibu tadi ada sebuah kesimpulan yang bisa kita tarik di sini. Kehendak niat bersama, karena ini menyangkut karakter bangsa. Jadi tari yang kita miliki, seni tradisi yang dimiliki oleh bangsa ini, itu merupakan ciri khas yang tidak mungkin dimiliki oleh pihak lain. Karena dari Ibu pimpinan sekolah tadi sudah membuktikan dari bahasa beliau bahwa ini sangat penting, sehingga beliau bercita-cita untuk segera membenahi peralatan yang ada. Namun tentunya Ki Siswa juga untuk membantu terus ini tidak akan melepaskan juga teman-teman yang selama ini membantu dari Kuda Lumping Putra Manggala ya, Pak Sis ya. Tentu tetap ada kerjasama ya. Tetap selalu kerjasama sama mereka. Iya, para pemirsa, bahasa kerjasama itu sangat berfungsi sekali pada saat kita berbicara tentang ideologi negara kita yang namanya Pancasila. Karena persatuan sila ketiga kita yang diartikan oleh Ki Siswa tadi kerjasama tadi. Jadi kita bergotong royong, bekerja sama, termasuk ibu pimpinan sekolah, termasuk anak-anak didik kita ini. Kalau tidak ada kerjasama, tidak mungkin terjadi tarian seperti itu yang hanya berarti namun 5 kali ya, hanya 5 kali mulai Selasa. Itu pun kalau tidak seizin pimpinan sekolah, semua tidak akan terjadi. Artinya apa para pemirsa? Karakter bangsa yang kita miliki, pribadi-pribadi kita yang kita miliki, itu intinya cuma satu, hidup bergotong royong. Dari situlah karakter bangsa tidak akan dihilangkan dan jati diri bangsa akan kembali. Karena walaupun anak-anak didik kita masih seneng tari-tari yang lain ya Bu, seperti dance dan lain sebagainya, ternyata untuk tradisi mereka juga tidak malu. Para pemirsa, pertemuan kita pada kali ini hanya sampai di sini, namun kita tidak akan berpisah lama karena setiap event selalu seni tradisi akan muncul di Dhamma TV. Untuk hari ini saya akhiri sampai di sini lebih dulu dengan ucapan Rahayu.